Lebih baik dibui daripada harus dibilang tidak punya harga diri. Mungkin ini menjadi salah satu motif dari seorang pria yang bernama Rifat Eka Putra di Prabu Muli sampai nekat menghabisi nyawa dari selingkuhan sang istri, Mon. Nah, kembali lagi, sebuah kasus perselingkuhan berujung dengan maut. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap selingkuhan istrinya yang terjadi di sebuah tempat karaoke Diva Family Prabu Muli yang sedang ramai di sosial media inilah, Mon, yang akan Mama Yuna bahas secara lengkap di video Mama Yuna hari ini. Jadi please simak videonya sampai selesai. Pada tanggal 25 November 2020, sekitar pukul 1:30 siang, seorang wanita bernama Yebi Ambi memesan sebuah room di Diva Karaoke Family, Mon. Mendapatkan room nomor 3, dia pun langsung memasuki ruangan yang dipesannya. 15 menit kemudian, seorang laki-laki datang menyusul ke room yang sudah dipesan oleh Yebi Ambi. Nah, laki-laki yang menyusul Yebi Ambi tersebut bernama Aryo Fernando, yang tidak lain tidak bukan adalah laki-laki yang dicurigai sebagai selingkuhannya, Mon. Waktu berjalan selama 30 menit, si Yebi dan Aryo menikmati waktu di dalam room yang mereka pesan itu, Mon. Datanglah seorang pria ke karaoke Diva tersebut, Mon. Tidak lain tidak bukan adalah suami dari Yebi Ambi, yaitu Rifat Eka Putra. Nah, sang suami ini datang ke lokasi tempat istri dan selingkuhannya itu karaoke, bukan mau ikutan karaoke, Mon. Nggak gitu ceritanya. Sampai di lokasi karaoke, dia ditanya sama satpam penjaga tempat karaoke tersebut. Si satpam penjaga Diva Karaoke menghampiri Rifat dan bertanya, "Permisi Bapak, apakah Bapak mau memesan room? Soalnya di sini kalau belum memesan room tidak boleh masuk, Bapak." Maka si Rifat pun menjawab, "Oh iya Pak, saya mau memesan room." Satpam menjawab lagi, "Kalau mau memesan room bisa melalui aplikasi WhatsApp, Pak." Si Rifatnya menjawab lagi, Mon, "Oh iya Pak, tentu saja. Tapi saya masih nunggu teman saya, Pak. Jadi boleh nggak kalau saya nunggunya di dalam aja? Soalnya saya capek, Pak, baru pulang kerja. Ini juga udah kepanasan banget," katanya. Sang satpam pun akhirnya mengizinkan Rifat ini masuk ke dalam, Mon. "Oh ya sudah Bapak, silakan masuk." Masuklah Rifat ke dalam tempat karaoke tersebut. Tidak berselang lama setelah Rifat masuk ke dalam, tiba-tiba pegawai dari karaoke tersebut keluar menghampiri Bapak satpam yang ada di depan. "Bapak, tolong Pak ke dalam. Itu orang yang baru aja masuk di room 3. Terjadi perkelahian, Pak." Maka Pak satpamnya pun langsung menuju room 3, Mon. Tempat dimana Yebi Ambi, Aryo, dan juga Rifat tersebut berada di dalam ruangan. Dan benar saja di sana terjadi perkelahian, di mana Rifat ini memegang pisau sepertinya hendak menyerang istrinya sendiri, Mon. Namun dihentikan oleh Pak Satpam dan juga si Aryo tersebut. Pak Satpamnya berusaha keras menahan tangan si Rifat supaya tidak sampai menghunuskan pisau yang dia pegang. Namun Pak Satpamnya merasa kalah tenaga, Mon, sehingga dia langsung berlari keluar menuju kantor polisi terdekat untuk meminta pertolongan kepada Bapak polisi. Setelahnya datanglah Bapak polisi beserta satpam menuju ruangan yang sedang terjadi perkelahian tersebut, Mon. Namun ketika polisi dan juga satpam sudah sampai ke ruangan tersebut, dia melihat si wanita sudah berdiri di depan ruangan dengan kondisi bersimbah darah dan menangis. Polisi dan satpam pun langsung memasuki ruangan dan melihat Rifat yang terduduk sambil melihat selingkuhan dari istrinya tergeletak di lantai dengan kondisi bersimbah darah dan beberapa luka tusuk hasil dari perbuatannya sendiri. Rifat Eka Putra pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi. Begitu pula dengan sang istri juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, Mon. Nah, dari keterangan yang diberikan oleh Rifat dan Yebi inilah baru diketahui bahwasanya Rifat Eka Putra terbakar api cemburu karena istrinya berada di ruang karaoke tersebut bersama laki-laki yang sebelumnya sudah pernah terpergok selingkuh bersama sang istri, sehingga dia pun kalap dan menusukkan pisau yang dibawanya beberapa kali di tubuh Aryo Fernando. Jadi sebelum peristiwa bersimbah darah ini terjadi, Mon, 2 bulan yang lalu, Rifat Eka Putra ini memang sudah memergoki sang istri dan Aryo Fernando ini terlibat cinta terlarang. Pada saat ketahuan tersebut, sang istri berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Mon. Namun rupanya perselingkuhan ini sudah seperti menjadi candu untuk Yebi. Dia kembali mengulangi perbuatannya tidak lama setelah kepergok, hanya 2 bulan setelah kepergok, Mon. Mengulangi lagi dia perselingkuhan. Nah, Rifat Eka Putra sendiri mungkin sudah tidak mampu membendung emosi dan kebenciannya. Daripada memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan sang istri atau meninggalkan istrinya, dia lebih memilih untuk menikam selingkuhan istrinya sampai mati.
Atas perbuatannya tersebut, Rifat Eka Putra terancam hukuman 20 tahun hukuman penjara, Mon. Kalau menurut Mama Yuna pribadi sih ya, ketika pasanganmu selingkuh, dia kan seorang pengkhianat. Dia pergi bersama seorang penggoda. Pengkhianat memang cocok dengan penggoda. Biarin aja mereka pergi bersama. Berarti kamu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada si pengkhianat, Mon. Bagaimanapun juga yang namanya perselingkuhan maupun pembunuhan tidak ada yang bisa dibenarkan. Dua-duanya sama-sama salah. Semoga korban amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tersangka mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya ya, Mon. Jadi itu tadi video Mama Yuna hari ini, Mon. Sekiranya ada informasi lebih yang kalian ketahui dari apa yang Mama Yuna sampaikan, boleh banget kalian tambah-tambahkan di kolom komentar ya. Mama Yuna mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi wajib suka dengan videonya, klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!